Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Di atas Moneyflower Peak, dua aliran energi pedang menebas bolak-balik. Salah satunya seperti naga, dikelilingi oleh transformasi misterius musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. 4 musim. Kadang-kadang, energi pedang akan jatuh seperti hujan, di lain waktu akan menjadi seperti kepingan salju, dan di lain waktu akan berderak seperti kilat dan guntur. Aliran energi lainnya seperti mekarnya bunga yang tak terhitung jumlahnya. Ada peoni, kembang sepatu, mawar, lili, anggrek, dan banyak lagi. Pusaran kelopak bunga yang tak terhitung banyaknya dipenuhi dengan energi sejati yang sangat mengancam. Aliran energi pedang pertama adalah milik Yang Qi, dan yang kedua, bibinya, Yang Susu. Dia menggunakan gabungan Cosmic Sunflare Sword dan Four Seasons Sword Lay, keduanya adalah seni energi kelas kerajaan yang disempurnakan dan diubah oleh Helvire Crucible miliknya. Tentu saja, para ahli top masih dapat mengidentifikasi berbagai elemen yang menyusunnya. Tapi sekarang, dia tidak khawatir tentang itu. Lagi pula, mengingat levelnya saat ini, dia benar-benar dapat membeli permainan pedang 4 musim dari institut jika dia mau. Tentu saja, dia tidak melakukannya, tetapi mengingat itu tersedia secara gratis, dan dia adalah seorang siswa elit, tidak ada yang akan curiga tentang dia yang menggunakannya. Selanjutnya, institut mengizinkan siswa elit untuk menyimpan rahasia pribadi. Bam! Aliran energi pedang bertabrakan, lalu berpisah. Terkejut, Yang Susu berkata, "Kier, seni energimu benar-benar luar biasa. Kamu hanya dalam Leviathan primer, tetapi kamu dapat mendominasi Leviathan sekunder, dan bahkan bertahan melawan tersier. Ini bukan apa-apa, Bibi Susu. Ketika waktunya tepat, saya akan menunjukkan kepada Anda betapa kuatnya saya." Saat ini, mereka berdua sendirian di Moneyflower Peak, dan tidak perlu takut mengintip. Mempertimbangkan bakat Anda, saya pikir bahkan beberapa legendaris mungkin tertarik untuk mengambil Anda sebagai magang. Setelah master saya keluar dari meditasi, saya akan memintanya untuk membantu dalam hal itu. Oh, benar. Saya mendengar klan yang mengambil alih Yanhaven. Bagaimana keadaan di sana? Ayah telah mendirikan sebuah bangsa, dengan dirinya sebagai raja. Saat ini, dia mencoba memutuskan apa yang akan disebut bangsa. Oh, Bibi Susu, mengingat sudah berapa lama Anda berada di Institut Demi Immortal, apakah Anda tahu sesuatu tentang Gunung Gantung? Ekspresi Yang Susu berkedip. Gunung Gantung apa sebenarnya yang ingin Anda ketahui itu adalah lokasi terlarang. Dengan harapan untuk mengetahui lebih banyak tentang di mana tempat itu sebenarnya, Yang Qi telah menghadiri beberapa kelas astronomi dan geografi. Sayangnya, dia tidak mendengar satupun penyebutan itu, dan dia tidak yakin harus bertanya kepada siapa. Setelah berpikir sejenak, dia memandang Yang Susu dengan ekspresi yang sangat serius dan berkata, "Kamu tahu tentang ibuku, kan?" "Ibumu?" Dia berpikir sejenak. "Dulu ketika kami bermain sebagai anak muda, saya tidak ingat pernah melihatnya sekalipun. Aku cukup yakin dia pergi begitu kau lahir. Saya terlalu muda pada waktu itu untuk mengetahui rahasia hal-hal seperti itu. Kemudian saya datang ke sini ke Demi Immortal Institute, dan tidak banyak berhubungan dengan urusan keluarga. Mengapa jangan bilang ibumu ada hubungannya dengan Gunung Gantung? Dia melakukannya. Ayah memberitahu saya bahwa dia memiliki latar belakang yang sangat mengesankan. Rupanya, dia adalah putri suci di sana. Apa seorang putri suci dari Gunung Gantung? Bagaimana itu mungkin? Anda tahu tempat seperti apa Gunung Gantung itu, kan? Ini adalah tanah suci bagi Demon Folk, tempat dengan banyak sage hebat. Dan tahukah Anda apa putri suci mereka-mereka yang terbaik dari yang terbaik di antara Demon Folk? Dibandingkan dengan tempat itu, klan yang kurang penting daripada sekelompok semut. Jika ibumu adalah putri suci di sana, mengapa dia mungkin menjalin hubungan dengan ayahmu? Itu akan seperti seseorang dari surga berkumpul dengan seseorang dari bumi. Kesenjangannya terlalu besar. Aku tahu, jawab Yang Qi, senyum pahit di wajahnya. Itulah mengapa saya ingin mendapatkan informasi lebih lanjut. Bahkan jika saya harus pergi ke Gunung Gantung sendiri untuk mencari tahu kebenarannya, saya akan melakukannya. Rupanya, ibu saya memberitahu ayah saya bahwa mereka akan bersatu kembali ketika dia menjadi penguasa seluruh benua. Penguasa seluruh benua kaya subur? Ya benar. Apakah Anda tahu berapa banyak kekuatan kuat yang ada di sini? Ada 4 institut, dinasti leluhur Sage, banyak sekte dan organisasi kuat lainnya, Sifok, iblis-iblis dari segala jenis.
Dan mereka semua tertarik untuk mendapatkan dominasi. Faktanya, bahkan tidak ada penguasa sejati benua itu. Dinasti leluhur Sage mengklaim posisi kaisar, tetapi itu benar-benar hanya dalam nama. Tak satu pun dari 4 lembaga yang benar-benar harus menjawab siapapun. Bagaimana dengan gunung gantung, kata Yang Qi? Sejauh yang dia ketahui, itu adalah topik terpenting yang ada. Tempat macam apa itu? Gunung gantung itu transenden. Ini bukan lokasi dimanapun di benua kita. Itu ada di bagian lain dari ruang waktu. Benua kaya subur hanya memiliki sedikit kepentingan bagi mereka. Konon, benua kaya subur memang memiliki Raja Iblis dari 72 gua, yang merupakan bawahan dari Gunung Gantung. Setiap Raja Iblis sudah menjadi legendaris. Dan itu hanya satu bagian kecil dari kekuatan di bawah komando Gunung Gantung. Mereka juga hadir di benua lain. Nah, karena Anda sudah tahu tentang Gunung Gantung, saya akan memberitahu Anda semua yang saya ketahui tentangnya. Anda tahu, di zaman yang paling kuno, benua kaya subur kita bukanlah sebuah benua sama sekali. Itu disebut prefektur kaya, dan hanya satu bagian dari benua Yore Wild yang besar. Semuanya terbentang kembali ke God Devil Apocalypse, yang menghancurkan tanah dekat dan jauh. Selama kehancuran, benua kaya subur memisahkan diri dari benua dahulu liar, membuat benua baru sendiri. Tentu saja, itu bukan satu-satunya. Itu juga selama perang besar zaman purba, ketika ruang waktu berada dalam kekacauan, Gunung Gantung menciptakan dunia baru. Jadi, apakah itu memberi Anda gambaran tentang betapa luar biasanya itu? Jadi, begitulah, gumam Yang Qi sambil mengangguk. Dia menengadah ke langit, dan berpikir tentang bagaimana ibunya ada di suatu tempat, jauh, jauh sekali. Semuanya tampak seperti dongeng, di mana ibunya, yang abadi, entah bagaimana terlibat dengan seorang manusia, ayahnya. Sekarang lebih dari sebelumnya, dia sangat ingin bertemu kembali dengannya. Sejauh yang dia ketahui, Gunung Gantung pada dasarnya adalah surga. Saat ini, dia hanya berada di level Life Seizing, tetapi saat dia terus berlatih kultivasi, dia akan menambah lebih banyak umur untuk umur panjangnya. Karena itu, dia tidak terburu-buru. Selama jeda singkat dalam percakapan, suara bel berdentang tiba-tiba terdengar dari puncak gunung yang diselimuti awan. Kemudian, gelombang energi sejati meluncur untuk menutupi gunung, menyebabkan iblis yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas dengan gembira. Kupu-kupu raksasa beterbangan ke udara, nyaris seperti menyambut kedatangan sosok penting. Tuan keluar dari pengasingan, kata Yang Susu. Menyeret Yang Qi bersamanya, dia berlutut untuk bersujud. Yang Qi diam-diam mengirimkan aliran energi sejati untuk mengamati apa yang terjadi, dan melihat proyeksi energi yang sangat besar dari seorang wanita di awan di atas. Tingginya puluhan meter, hampir seperti dewa dari surga. Namun, beberapa saat kemudian, proyeksi itu menghilang tanpa jejak. Kemudian, medan energi ditembakkan ke arah istana, di mana seorang wanita muda muncul, mengenakan pakaian bunga banyak. Dia sebenarnya masih sangat muda, tampaknya baru berusia 15 atau 16 tahun. Namun, ada martabat yang menakjubkan baginya, ditambah dengan medan energi kuat yang mengelilinginya, cukup untuk secara instan menyebarkan energi sejati Yang Qi. Sangat kuat, dia pikir, aku jelas bukan tandingannya. Bahkan jika saya menggunakan semua energi saya yang sebenarnya sekaligus, saya tidak bisa menahan diri untuk melawannya. Apa tingkat dia Life Seizing Nonari? Pada titik ini, Yang Susu membungkuk dan berbisik, tuanku adalah Nonari Life Seizer, dan dia mulai memahami jalannya menuju level legendaris 20 tahun yang lalu. Dari semua tetua agung di institut, dia yang paling mungkin menjadi legendaris. Dan percaya atau tidak, dia tidak terlalu tua. Dia terkenal pada usia 40, tidak seperti para Voge tua lainnya di institut yang berusia ratusan tahun. Melihat Yang Qi, Putri Suci Moneyflowers mengerutkan kening dan berkata, Susu, mengapa ada seorang pria di sini di Moneyflowers Peak? Aliran energi sejati tiba-tiba menyapu Yang Qi, membuatnya merasa hampir terbuka, sama sekali tidak mampu menyembunyikan rahasia apapun. Untungnya, dia telah menguasai segel dewa iblisnya, sehingga mustahil bagi Putri Suci Moneyflowers untuk merasakan kualitasnya yang luar biasa. Bangkit berdiri, Yang Susu tersenyum dan berkata, Tuan, ini keponakan saya dari klan Yang. Dia benar-benar jenius. Dia mencapai level Life Seizing hanya pada usia 19 tahun. Dia sudah menjadi siswa elit di sini di Demi Immortal Institute, dan aku berharap kamu bisa memperkenalkannya pada master yang baik. Jelas, Yang Susu memiliki hubungan yang sangat hangat dan dekat dengan tuannya. Oh, seorang Life Seizer baru berusia 19 tahun. Tampak terkejut, dia melihat Yang Qi dari atas ke bawah.
Tidak banyak siswa elit yang baru berusia 19 tahun. Anda tahu, ada aturan tidak tertulis di benua kaya subur bahwa siapapun yang menjadi Levisager sebelum 20 adalah jenius. Sepertinya kita memiliki kejeniusan di tangan kita di sini. Demikian pula berdiri, Yang Qi dengan hormat berkata, tolong, Anda terlalu murah hati, Grand Elder. Saya tidak akan berani menerima pujian seperti itu. Meskipun dia adalah seorang siswa elit, masih ada protokol dalam cara dia berbicara kepada Putri Suci Banyak Bunga. Tuan, Long Xuan Ye dari Institut Sun Moon itu datang lagi. Dia baru saja menerobos ke tersier Levisaging, dan ingin melamarku. Untungnya, Kier mengusirnya. Bisakah Anda menghubungi Sun Moon Institute tentang hal itu? Aku benar-benar ingin dia berhenti melecehkanku. Betapa kurang ajarnya. Putri Suci Moneyflowers berkata, ekspresinya berubah muram. Long Xuan Ye itu sangat padat. Tidak ada muridku yang akan menikah. Saya membutuhkan pengabdian pada seni energi, bukan gangguan karena cinta. Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan keponakanmu mengusir Levisager tersier? Bagaimana itu mungkin? Melihat Yang Qi, dia berkata, namamu Yang Qi, kan sebagai siswa elit, Anda sudah layak mendapat perhatian dari seorang penatua seperti saya. Tapi bagaimana kamu bisa mengalahkan Long Xuan Ye, seorang Levisager tersier, ketika kamu sendiri hanya berada di level primary Levisaging? Setelah melihat Yang Qi ragu-ragu, Yang Susu berkata, Kier, kamu bisa mempercayai tuanku. Jika Anda perlu mengatakan sesuatu, katakan saja. Selain itu, apapun nasib baik Anda datang di tidak bisa yang luar biasa. Kamu mungkin telah mencapai level Levisaging pada usia 19 tahun, tetapi tuanku bahkan lebih baik dari itu. Dia melakukannya pada usia 15 tahun. Dia berada di Nonari Levisaging pada usia 24, dan sekarang, dia sedang mengerjakan Dao level legendaris. Yang Qi terkejut mendengar latar belakang Putri Suci Moneyflowers. Jelas, dia disukai oleh surga. Seorang Levisager pada usia 15 tahun, bagaimana kemajuan seperti itu bisa terjadi? Sulit baginya bahkan untuk membungkus pikirannya. Lagi pula, di pedesaan Yanhaven, hal seperti itu benar-benar mustahil. Adapun mencapai Nonari Levisaging pada usia 24, itu bahkan lebih tak terbayangkan. Dia jelas jauh lebih kuat daripada dia. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa dia bersedia mengatakan yang sebenarnya tentang seni energi kelas dewanya. Jika tersiar kabar tentang itu, orang-orang di Demi Immortal Institute kemungkinan akan pingsan karena syok. Selain itu, jika dia dilahirkan dengan teknik itu, maka dia mungkin akan mencapai level Levisaging saat masih bayi. Dan bagaimana mungkin Putri Suci Moneyflowers bisa dibandingkan dengan itu? Grand Elder, sebenarnya aku disambar petir. Itu memperkuat meridian saya dan memperluas lautan energi saya. Energi sejati saya jauh lebih kuat daripada orang biasa di tingkat yang sama dengan saya, dan tubuh kedagingan saya sekitar 10 kali lebih kuat. Karena alasan itulah saya bisa menghancurkan Long Xuan Ye. Pada titik ini, dia sedikit mengendurkan segel Dewa Iblisnya untuk mengungkapkan beberapa warna emas samar dari darahnya. Ah, benarkah tersambar petir dan kamu menjadi sekuat itu? Dengan itu, dia mengirim beberapa energi sejati ke Yang Qi, dan segera memperhatikan darah emas, meridiannya yang sangat besar, dan lautan energinya, yang kira-kira 10 kali lebih luas dari yang seharusnya. Yah, sepertinya kamu mengatakan yang sebenarnya. Meskipun, banyak orang tersambar petir, tetapi tidak mendapatkan keuntungan dengan cara ini. Harus ada lebih banyak cerita. Memiliki beberapa elemen petir untuk seni energi Anda akan membantu, tetapi tidak sejauh yang Anda tunjukkan. Terlepas dari kecurigaannya, segel Dewa Iblis memastikan bahwa dia tidak dapat melihat apapun yang tidak diinginkan oleh Yang Qi. Selama sambaran petir, saya melihat seberkas cahaya masuk ke saya yang saya cukup yakin adalah humanoid true energy. Sejujurnya, im emas di dahinya hanya tampak aktif ketika ingin, dan dia masih tidak tahu apa sebenarnya itu. Mengungkapkan sedikit kebenaran kepada Putri Suci Moneyflowers akan bermanfaat jika dia bisa menjelaskan masalah ini. Beberapa energi sejati humanoid memasuki tubuhmu. Putri Suci Moneyflowers tampak terkejut. Ah, sekarang aku mengerti. Beberapa ahli yang kuat pasti telah melalui kesengsaraan seni energi, dan selama proses itu, terbunuh oleh sambaran petir. Di saat-saat terakhir, dia berhasil menyelamatkan beberapa intisari kekuatan hidupnya, yang diserap oleh kilat itu. Ketika itu terus menyerang Anda, intisari itu diteruskan kepada Anda. Hal-hal seperti ini tidak sering terjadi, tetapi tidak pernah terdengar. Level Levisaging, level legendaris, dan bahkan level Great Sage semuanya melibatkan kesengsaraan. Jika Anda tidak berhasil melewatinya,
jiwa Anda akan bubar, dan saripati kekuatan hidup Anda akan berhamburan. Jika orang lain dapat memperoleh kekuatan hidup itu, maka mereka dapat maju dengan pesat. Sepertinya kamu benar-benar beruntung. Akhirnya, Yang Qi mengerti apa yang telah terjadi. Rupanya, raksasa petir yang datang untuk beristirahat di dalam dirinya adalah intisari kekuatan hidup murni. Adapun Im Emas, kemungkinan itu adalah bagian dari jiwa beberapa ahli yang kuat, yang berisi bagian dari teknik kultivasi. Namun, itu tidak menjawab pertanyaan tentang tipe orang seperti apa yang sejak awal mengolah kekuatan dari Gat Mammoth penghancur neraka. Lagi pula, Yang Qi bahkan belum pernah mendengar bisikan seni energi kelas dewa yang ada di benua kaya subur. Faktanya, bahkan seni kelas surgawi tidak terlihat, dan bahkan seni kelas suci tidak lebih dari sekedar cerita. Untuk semua maksud dan tujuan, seni energi kelas kekaisaran adalah hal yang paling menggetarkan, menghancurkan bumi yang pernah ada. Sebagai contoh, 5 volume pengorbanan abadi Gufensian disebut kelas kekaisaran, tetapi sebenarnya tidak lengkap. Paling-paling, mereka mungkin bisa dihitung sebagai kelas kerajaan. Tidak buruk sama sekali, kata Putri Suci Moneyflowers. Kamu tidak hanya menemukan keberuntungan, tetapi kamu juga secara alami berbakat. Namun, hal berikutnya yang perlu Anda khawatirkan adalah level life sizing, di mana Anda akan menginjak garis tipis antara hidup dan mati. Seperti yang saya yakin Anda ketahui, level life sizing menampilkan kesengsaraan yang luar biasa. Terkadang energi vital surga dan bumi mengambil bentuk monster menakutkan yang mencoba merebut kendali tubuh Anda, menyebabkan Anda sendiri berubah menjadi monster bejat dan pembunuh. Itu semua akan tergantung pada kerja keras, kebijaksanaan, temperamen, dan ketekunan Anda. Jika kamu menerobos semua rintangan, kamu akhirnya akan mencapai level legendaris. Pada titik ini, Yang Qi dapat mengatakan bahwa dia telah mendapatkan persetujuan Putri Suci Moneyflowers. Saya mengerti, Penatua Agung. Saya pasti tidak akan mengendur dalam kultivasi saya. Sekarang, dia benar-benar bisa melepaskan kekuatannya sepenuhnya, dan selama dia tidak benar-benar mengungkapkan bentuk sebenarnya dari kekuatan Gat Mammoth penghancur neraka, tidak ada yang akan curiga bahwa dia memiliki seni energi kelas dewa. Kemungkinan besar, bahkan para pendiri demi Immortal Institute tidak pernah melihat seni seperti itu. Sangat baik, menimbang bahwa Susu telah meminta saya untuk menemukan master untuk Anda, dan bahwa Anda cukup berbakat untuk tertarik pada beberapa orang tua, saya akan membawa Anda untuk melihat beberapa dari mereka. Adapun apakah mereka akhirnya menerima Anda atau tidak, itu akan tergantung pada Anda. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, menyebabkan jutaan kelopak bunga dari seluruh gunung berputar bersama menjadi bentuk tahta teratai yang sangat besar. Yang Qi dan Yang Susu bergabung dengan Putri Suci Moneyflowers di atas tahta, yang kemudian mulai terbang melintasi pegunungan. Yang Qi tidak bisa tidak mengangguk kagum pada betapa sempurnanya dia mengendalikan seni energinya. Faktanya, dia bahkan tidak bisa merasakan fluktuasi energi apapun darinya, seolah-olah itu ada dalam harmoni yang sempurna dengan alam, energi sejatinya menyatu dengan langit dan bumi. Bahkan kelopak bunga tampak berdenyut dengan cerdas, dan bergerak dengan sendirinya. Saat singgasana teratai melaju menembus awan dan pegunungan, Yang Qi melihat ke tepian ke pemandangan. Ada terlalu banyak puncak gunung untuk dihitung, beberapa di antaranya tajam, bergerigi, dan tampak menyeramkan. Lainnya ditutupi dengan pohon-pohon besar, dan tampak kuno yang ekstrim. Lainnya menampilkan aliran sungai dan air terjun, membuatnya terlihat sangat elegan. Beberapa naik begitu tinggi sehingga seolah-olah terhubung dengan langit itu sendiri. Menurut aturan institut, hanya setelah melakukan 5 life sizing barulah seseorang dapat tinggal di Heaven Lode Mountains. Disinilah sebagian besar siswa konklav berlatih kultivasi mereka. Daerah pegunungan ini sebenarnya hanya pinggiran institut demi immortal, Putri Suci Moneyflowers menjelaskan. Jauh di pegunungan Lode Surga, ada dimensi unik yang didirikan oleh para pendiri, tempat yang disebut dunia minor kosmos. Ini adalah inti sejati dari institut. Hanya orang-orang di level legendaris yang bisa pergi ke sana, misalnya, tuanku sendiri. Susu, Anda sudah berada di sini selama 10 tahun, namun, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk membawa Anda ke sana. Nah, buka matamu. Ini bisa sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda. Akhirnya, Putri Suci Moneyflowers melambaikan tangannya, menyebabkan kabut dan awan di depan berpisah. Kemudian, singgasana teratai terbang lebih tinggi dan lebih tinggi sampai naik di atas puncak gunung, memperlihatkan lautan awan. Melihatnya saja menyebabkan mata Yang Qi melebar. Di sana, di tengah semua awan, ada gerbang batu besar. Tingginya sepenuhnya 3000 meter,
dan lebarnya puluhan kilometer, dan berdiri sepenuhnya sendirian di antara lautan awan. Dibandingkan dengan gerbang itu, Yang Qi merasa seperti semut, atau bahkan lebih kecil, seperti sebutir pasir. Pintu ini mengarah ke dunia kecil. Ayo pergi. Putri Suci Moneyflowers tampaknya tidak terkesan sama sekali dengan gerbang saat dia memimpin mereka ke lautan awan. Gerbang batu ini disebut gerbang misteri surga dan bumi, item magis yang sangat kuat yang mengendalikan nasib Institut Demi Immortal, dan juga berisi dunia unik di dalamnya. Gerbang ditutup rapat, memberikan Yang Qi pemandangan sempurna dari desain kompleks yang menutupi permukaannya. Meskipun dia tidak tahu terbuat dari apa, itu jelas semacam batu suci yang berdenyut dengan kekuatan langit dan bumi. Desainnya sangat dalam sehingga Yang Qi tahu bahwa mereka mengandung misteri di dalam misteri. Lebih jauh lagi, awan di bawah kakinya berdenyut dengan energi yang kuat yang akan terlalu banyak bagi seorang Master of Energy untuk terbang dengan aman. Hanya Leaf Caesars yang bisa melakukannya, dan bahkan itu, dengan banyak kesulitan. Salah langkah sekecil apapun jelas akan menyebabkan tulang seseorang hancur menjadi debu. Karena efek dari gerbang batu kuno, kekuatan berbahaya apapun di lautan awan ditiadakan, dan mereka berubah menjadi bentuk padat, hampir seperti batu giok putih. Setiap langkah yang mereka ambil melintasi awan menyebabkan gemuruh yang teredam bergema. Dari apa yang Yang Qi tahu, tidak mungkin energi pedangnya bisa menembus awan itu. Belum pernah dalam hidupnya dia melihat sesuatu seperti ini. Penjaga gerbang adalah legiun raksasa, masing-masing setinggi puluhan meter, dengan senjata setajam silet di tangan. Mereka semua memiliki basis kultivasi Leaf-Seizing, dan jelas merupakan pasukan paling elit dari Institut Demi Immortal. Di bagian paling bawah dari gerbang batu besar itu ada sebuah pintu kecil yang juga tertutup rapat. Jelas, itu adalah pintu masuk yang paling umum digunakan. Seluruh gerbang itu sendiri hanya akan dibuka pada kesempatan yang sangat penting. Ketika pemimpin raksasa melihat mereka, dia melangkah maju dengan sedikit senyum di wajahnya. Kemudian, dia berlutut, menunjukkan betapa posisinya di institut berbeda dari Putri Suci Moneyflowers. Yah, kalau bukan Putri Suci Moneyflowers, apa yang membawamu ke sini hari ini mengunjungi teman-teman di dunia kecil Anda hampir mencapai level legendaris, bukan tidak lama lagi, Anda akan bisa datang ke sini sesuka hati untuk berlatih kultivasi. Baiklah, buka pintunya, kata Putri Suci Moneyflowers dengan lambaian tangannya. Iya Bu, tidak berani menentang perintahnya, raksasa itu mengeluarkan kunci perak besar yang dia masukkan ke pintu kecil. Namun, pada saat itulah seberkas cahaya terang muncul di kejauhan. Setelah mendarat di lautan awan, gerakan kabur terlihat menuju ke arah mereka, dan seorang lelaki tua menjadi terlihat, berbahu lebar seperti beruang dan sekuat singa, dengan rambut putih yang tergerai. Dalam hal itu, dia hampir terlihat seperti Yang Xingxi. Namun, auranya sangat jauh di luar Yang Xingxi sehingga mereka hampir tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Jelas, pria ini telah melakukan beberapa kali Leaf-Seizing. Paling tidak, dia adalah seseorang yang Yang Qi tidak mungkin lawan. Namun, Yang Qi hampir tidak memperhatikan lelaki tua itu. Alih-alih, tatapannya tertuju pada individu yang mengikutinya, seorang wanita muda yang sangat cantik mengenakan pakaian biru. Yun Hailan. Seperti sudah takdirnya, kedua rival itu berhadapan lagi. Itu seperti pepatah lama, selalu di jalan sempit dan sempit yang bertemu musuh. Itulah tepatnya yang dipikirkan Yang Qi saat dia menatapnya. Dia memperhatikannya pada saat yang sama, dan ketika mata mereka bertemu, percikan api pepatah sudah terbang. Ketika Putri Suci Moneyflowers melihat lelaki tua itu, ekspresinya berkedip, dan dia berkata, Grand Elder Godauk, mengapa Anda membawa siswa ini ke dunia minor kosem? Grand Elder Godauk berhenti dan melihat ke arahnya. Dia sangat berbakat, itu sebabnya. Saya dipercayakan dengan tugas membawanya ke sini untuk diperiksa oleh Yang Lama. Mudah-mudahan salah satu dari mereka akan membawanya sebagai magang. Anda telah membuat kemajuan yang signifikan dalam kultivasi Anda, Putri Suci Banyak Bunga. Kapan Anda akan menembus level legendaris? Aku sangat ingin tahu tentang itu. Mengingat nada tajam yang mereka berdua gunakan, jelas ada beberapa gesekan di antara mereka. Mendengus dengan dingin, Holy Daughter Moneyflowers berkata, aku akan mencapai level legendaris sebelum kamu, Grand Elder Godauk. Anda telah terjebak dalam nonari Leaf-Seizing selama 100 tahun. Saya ragu Anda akan mencapai terobosan berikutnya sama sekali dalam hidup ini. Grand Elder Godauk tertawa terbahak-bahak. Sayangnya, kamu salah paham, Putri Suci Banyak Bunga. Saya sudah mendapatkan bantuan dari putra mahkota sendiri. Dia memberi saya sebotol air mata air kekuatan hidup yang telah mengaduk kekuatan hidup saya yang memudar.
Dalam 2 hari, saya akan membalikkan penuaan saya dan membentuk kembali tubuh fisik saya. Sampai sekarang, tidak ada pertanyaan sama sekali apakah saya akan mencapai level legendaris atau tidak. Ternyata, kaulah yang lambat. Mengapa Anda tidak menunggu sampai Anda tua dan mengelak seperti saya sekarang, maka mungkin Anda akan berhasil. Mata air kekuatan hidup, Putri Suci Moneyflowers berkata, terkejut. Aku tidak percaya putra mahkota memberimu sesuatu yang begitu berharga. Apa yang kamu setuju lakukan untuknya? Meyakinkan salah satu orang tua untuk mengambil gadis ini sebagai murid. Saya berteman dengan mereka dari tahun lalu, Anda tahu. Selain itu, sekarang saya adalah penjaga dharma di masyarakat putra mahkota, wajar saja jika putra mahkota akan membantu saya sedikit. Jadi, Putri Suci Moneyflowers berkata dengan nada menghina, seorang kakek telah membungkuk ke tingkat menjilati sepatu bot kotor lembaga putra mahkota siswa bergabung dengan Crown Prince Society, untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Kami para tetua tidak seharusnya berpartisipasi dalam hal-hal semacam itu. Orang-orang melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk maju di dunia, Grand Elder Godok menjawab, dan di demi Immortal Institute juga. Putra mahkota adalah seorang jenius surgawi, dan disukai oleh surga. Dia hanya akan terus menikmati kemuliaan yang semakin besar. Tak lama, rektor institut kami saat ini akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan ketika itu terjadi, putra mahkota pasti akan menggantikannya. Apa salahnya membantunya? Putri Suci Moneyflowers tertawa sinis. Cukup pamernya putra mahkota. Pikir dia akan menjadi rektor berikutnya, begitu saja. Cukup omong kosong, kata Grand Elder Godauk, menjentikkan lengan bajunya. Aku punya janji untuk ditepati. Pada titik ini, Yun Hailan maju selangkah dan berkata, kemarilah, Yang Qi. Saya memiliki sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda secara pribadi. Dengan itu, dia berjalan ke samping. Jantung berdebar, Yang Qi memandang Yang Susu, yang mengangguk. Sambil menggertakkan giginya, dia berjalan sampai sekitar 9 meter dari Yun Hailan. Selalu di jalan sempit dan sempit tempat musuh bertemu. Bukankah begitu, Yun Hailan, kami bertemu di Akademi Studi Sage, dan sekali lagi di jantung Institut Demi Immortal, tepat di depan dunia kecil. Apapun yang ingin Anda katakan, keluarkan. Selalu di jalan sempit dan sempit tempat musuh bertemu, Yun Hailan menyisir rambutnya ke belakang telinga. Dia memiliki aroma muski yang menyerupai anggrek, sesuatu yang akan membuat kebanyakan pria marah, dan sepertinya semakin misterius seiring berjalannya waktu. Mungkin itu karena darah Dewa Laut di nadinya, tetapi dia hanya tampak semakin cantik dan lebih suci. Mungkin begitulah cara dia menarik perhatian putra mahkota dongeng. Seperti yang Anda tahu, Yang Qi, katanya pelan, saya telah mendapatkan bantuan dari putra mahkota, dan dia benar-benar fokus untuk membantu saya memajukan kultivasi saya. Crown Prince Society adalah masyarakat teratas yang ada. Ini memegang kekuasaan, tidak hanya atas institut, tetapi atas benua kaya subur secara keseluruhan. Tidak peduli nasib baik macam apa yang Anda temui, bagi putra mahkota, Anda masih seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Ya, terus kamu pikir karena kamu menyukai seseorang yang kuat sehingga aku takut padamu? Jika Anda benar-benar percaya bahwa setelah apa yang Anda lakukan terhadap saya akan menyerah untuk mencoba membalas dendam, ya Anda salah besar. Aku memberitahumu ini untuk kebaikanmu sendiri, Yang Qi, jawabnya enteng. Aku sudah memberimu sedikit kelonggaran, kau tahu. Baik Anda dan Yan Haven, biarkan saya memberitahu Anda, saya tahu semua yang perlu diketahui tentang rumah lama Anda. Ayahmu berencana untuk mendirikan negaranya sendiri, kecuali, itu lelucon itu tidak akan pernah terjadi. Bagaimana mungkin Yang Qi tidak menangkap ancaman dalam kata-katanya? Aku menantangmu untuk melakukan sesuatu pada klanku. Percayalah, jika kamu melakukannya, aku akan membunuhmu. Bunuh aku. Anda berpikir bahwa Anda dan seni energi remeh Anda cukup untuk membawa saya. Oh, Anda mengalahkan Gu Fenxian, jadi Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya? Benar, dengarkan baik-baik, Yang Qi. Seni energi dan basis kultivasi saya berada di luar pemahaman Anda. Dia tampak sangat arogan, dan sangat percaya diri. Aku tidak peduli jika bibimu adalah Livesazer sekunder. Bahkan dia tidak cocok untukku. Jika aku menginginkannya, aku bisa menghentikan semuanya sekarang dan membunuh kalian berdua. Silakan dan coba, Yang Qi berkata dengan tenang. Meskipun dia benar-benar marah, dia berhasil menyembunyikannya dan tetap tenang. Setelah semua yang dia lalui, dia telah menguasai kemampuan itu dengan cukup baik. Aku tahu kamu telah bekerja keras di dunia, Yun Hailan. Tetapi pada akhirnya, satu-satunya hal yang penting adalah kekuatan dan kekuatan pribadi. Skema dan rencana hanya akan membawa Anda sejauh ini.
Kata yang bagus, jawabnya dengan suara sedingin es. Kekuatan dan kekuatan pribadi adalah satu-satunya cara untuk maju. Dan itulah mengapa saya menggunakan Anda seperti orang bodoh. Itu saja dirimu, Pati yang sangat sedikit dan tidak berguna. Dan sekarang setelah kamu tidak berguna lagi bagiku, aku sudah selesai denganmu. Setelah mengatakan bagiannya, suaranya menghangat lagi saat dia melanjutkan, ayo, Yang Qi. Anda tidak harus mengambil semua ini begitu serius. Lagi pula itu hanya pil naga laten, kan saya bisa menebusnya berkali-kali di masa depan. Yang harus Anda lakukan adalah bergabung dengan saya. Menjadi salah satu bawahan saya. Bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? Tidak hanya perkumpulan putra mahkota akan meninggalkanmu sendirian, tetapi ayahmu akan aman dan sehat di Yanhaven. Atau paling tidak, klanmu tidak akan terhapus dari peta. Mengancamku hanya akan membuatku semakin membencimu, Yun Hailan, katanya, suaranya setajam pedang. Kamu seharusnya merasa beruntung. Aku sangat bodoh ketika kita pertama kali bertemu. Anda ingin saya mati dan klan saya dimusnahkan. Baik. Mari kita lihat Anda mencoba. Pada titik ini, suara Yun Hailan menjadi keras lagi. Karena kamu bersikeras menjadi kepala babi, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Apakah Anda berharap geng orang menyebalkan yang Anda kumpulkan dapat membantu Anda? Siapa nama mereka lagi? Oh benar. Li dia, Liang Dong. Hua Yinhu, dia Jili. Anda pikir klan mereka dapat melindungi Anda? Itu lelucon jika saya pernah mendengarnya. Bahkan anggota paling rendah dari Crown Prince Society memiliki dukungan klan yang lebih baik daripada mereka berempat. Misalnya, Gu Fenxian. Klan Gu memiliki darah seorang sage agung kuno, dan ketika mereka menginjak kaki mereka, seluruh benua kaya subur gemetar. Jika mereka pergi ke medan perang, kentang goreng kecil yang Anda sebut teman Anda akan hancur seperti porselen. Satu-satunya alasan mereka belum melakukannya adalah karena saya mengatakan kepada mereka untuk tidak melakukannya. Saya ingin memberi Anda kesempatan untuk sadar dan mengakui kesetiaan kepada saya. Kamu menyentuh salah satu saudaraku, dan aku akan membunuh seluruh klanmu, kata Yang Qi, suaranya bergetar dengan niat membunuh. Jika kamu bahkan menghina mereka, aku akan menebasmu. Anda punya pilihan untuk dibuat hidup atau mati. Mengakui kesetiaan kepada saya, atau saksikan semua orang yang Anda kenal dimusnahkan. Ah, Yang Qi, Anda benar-benar tidak tahu apa yang saya mampu. Putri Suci Moneyflowers membawamu ke sini untuk mendapatkan master, kan ya? Kecuali jika Anda mengakui kesetiaan, saya akan memastikan Anda tidak pernah mendapatkan master. Yang Qi meludah dengan jijik. Apa? Apakah kamu menjalankan institut demi immortal atau semacamnya Anda dengan Crown Prince Society sampah sehingga Anda pikir Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan? Tidak ada di seluruh dunia yang bekerja sesederhana itu. Katak di dalam sumur, kata Yun Hailan. Dengan itu, dia menoleh ke Grand Elder Godauk. Grand Elder, ayo masuk. Sangat baik. Tertawa keras, Grand Elder Godauk kabur ke dalam gerakan dan menuju ke pintu. Putri Suci Moneyflowers mendengus dingin dan mengikuti. Adapun Yang Qi, dia yakin berdasarkan percakapan bahwa Yun Hailan sedang bersiap untuk benar-benar memamerkan giginya. Dia tidak hanya perlu berhati-hati untuk maju, begitu juga semua teman-temannya. Aku perlu memikirkan cara untuk membunuhnya, sama seperti aku membunuh Chu Tiange. Kalau tidak, saya tidak akan pernah bisa mendapatkan istirahat malam yang baik. Jagoan, pikiran berdengung dengan pikiran yang mematikan, dia memasuki dunia minor kosem. Namun, begitu dia berada di dalam, pikirannya benar-benar diam. Hal pertama yang dilihatnya adalah cahaya yang menyilaukan, yang berangsur-angsur larut menjadi pemandangan sinar cahaya berkilauan yang jatuh dari atas. Bahkan tidak ada setitik kegelapan pun di tempat ini. Semuanya dipenuhi dengan cahaya yang cukup terang untuk mengejutkan satu orang sampai ke intinya. Cahaya apa itu? Bisakah membantu menenangkan pikiran dan hati? Berdasarkan apa yang bisa dia katakan, cahaya itu 10 atau bahkan 100 kali lebih efektif daripada formasi energi Dao para raja. Tanah di bawah kaki mereka sehalus kaca, dan sepertinya dipenuhi dengan energi sejati yang luar biasa. Bahkan, saat mereka berjalan di sepanjang itu berdentang sepasti emas atau batu giok. Susu, cahaya abadi penembus keilahian di sini di dunia kecil dapat menembus keilahianmu yang baru lahir dan mengusir pikiran atau keinginan yang tidak murni keluar. Saat berlatih kultivasi di sini, Anda dapat melakukannya tanpa rasa takut mengembangkan iblis batiniah. 1 tahun kultivasi di sini bernilai 100 di luar. Dengan itu, Putri Suci Moneyflowers mengulurkan tangannya ke aliran energi 9 warna yang penuh dengan perasaan abadi. Dunia minor kosem juga memiliki sesuatu yang disebut energi abadi 9 yang,
yang berasal dari dimensi alternatif, dan terdiri dari 9 jenis energi vital yang murni. Ini dapat secara signifikan meningkatkan energi sejati Anda, meningkatkan daging dan darah Anda, dan membersihkan lautan energi Anda. Berkultivasi dengannya dalam jangka waktu yang lama bisa sangat bermanfaat. Jelas, aliran energi 9 warna yang berputar melalui jari-jari Putri Suci Moneyflowers adalah energi abadi 9 yang dia bicarakan. Yang Qi melihat sekeliling pada kelimpahan aliran energi, dan kemudian menarik napas dalam-dalam untuk menyerap sebagian dari energi abadi 9 yang. Itu mengalir melalui dirinya, mencapai lautan energinya, kecuali, tidak ada yang terjadi. Apa yang sedang terjadi gumamnya, bingung. Melirik Yang Qi dengan dingin, Putri Suci Moneyflowers berkata, energi abadi 9 yang tidak bisa dianggap enteng. Institut Demi Immortal kami mengirimkan profesor top ke berbagai dimensi alternatif untuk memanennya. Bagaimanapun, itu adalah jenis energi vital yang bahkan tidak ada di langit dan bumi kita saat ini. Dan hanya legendaris yang benar-benar dapat menyerapnya dan menjadikannya bagian dari energi sejati mereka sendiri. Sebagian alasannya adalah diperlukan pemahaman dasar tentang ruang waktu untuk melakukannya. Jika ada yang bisa menggunakannya, apakah itu akan menjadi spesial untuk memulai? Selain itu, siswa biasanya tidak diizinkan di sini sejak awal. Tidak diizinkan masuk, Yang Qi bergumam. Oh begitu, hati-hati, dia melonggarkan segel dewa iblisnya, membiarkan versi kecil dari wadah api nerakanya muncul di lautan energinya. Mengingat dia tidak bisa menyerap energi abadi 9 yang ke dalam energinya yang sebenarnya, energi itu sudah akan menghilang dari lautan energinya. Namun, dengan memanfaatkan beberapa kekuatan dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka, dia dengan cepat memasukkannya ke dalam wadahnya. Hampir seolah-olah energi abadi dapat merasakan bahaya yang ada di dalamnya, dan mencoba mendorong keluar, meledakkan bolak-balik ke bagian dalam Hellfire Crucible. Ini sangat kuat, tapi Hellfire Crucible-ku adalah penguasa dunia bawah. Itu menggunakan kekuatan Legiun Dewa untuk melelehkan dan memurnikan semua jenis makhluk ilahi. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, dia melepaskan lebih banyak kekuatan-kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, memfokuskan semuanya pada Crucible Hellfire. Menutup matanya, dia melihat ke dalam Hellfire Crucible, dan melihat gambar dewa. Tanpa diduga, ia memiliki kepala gajah, tubuh manusia, dan anggota badan besar. Itu mengenakan baju zirah, dan sangat kuat sehingga benar-benar memegang gunung di atas bahunya, gunung dewa yang begitu besar sehingga sepertinya memenuhi langit. Ini adalah Ibu Baptis. Dalam mitos kuno, seorang God Mammoth bertanggung jawab untuk memanggul gunung legiun para dewa. God Mammoth itu tidak hanya memberi para dewa kemuliaan karena mampu mengawasi surga, tetapi juga menghancurkan iblis yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya. Pada dasarnya, itu mendukung langit dan menghancurkan bumi. Sekarang Yang Qi berada di level Leviathan, kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka telah mencapai level baru, dan di dalam Hellfire Crucible ada seorang God Mammoth dengan kepala gajah dan tubuh manusia. God Mammoth membuka mulutnya dan menarik napas, menyedot energi abadi 9 yang. Sesaat kemudian, itu dihembuskan melalui belalainya, menghasilkan ledakan api sejati seperti lava, dicampur dengan energi abadi 9 yang mendesis. 9 yang immortal energi yang tersisa tidak dapat menahan panas, dan pecah, menciptakan 9 naga kecil yang mulai terbang bolak-balik di Hellfire Crucible. Masing-masing naga itu adalah aliran energi dengan warna berbeda. 9 warna, 9 naga, merah, hijau, sian, biru, ungu, putih, hitam, jeruk, emas. 9 naga berputar-putar di dalam energi sejatinya, tampaknya hampir menyatu ke dalamnya, dan dengan demikian, tubuhnya. Krik, retakan, sebuah resonansi muncul dengan partikel ke-30 di dalam dirinya, yang tampaknya hampir menyerap 9 naga. Fakta bahwa 9 naga membentuk resonansi dengan salah satu partikel menunjukkan bahwa mungkin baginya untuk mengubah energi abadi 9 yang menjadi intisari kekuatan hidup. Sampai sekarang, dia memiliki 29 partikel yang terjaga di dalam dirinya, yang membuatnya agak terhambat. Jika dia menembus 30 partikel, dia akan memasuki sekunder Leviathan. Masing-masing dari 9 Leviathan membutuhkan tingkat kekuatan yang berbeda, sebuah fakta yang bahkan lebih jelas dengan Yang Qi. Biasanya berbicara, mengolah seni energi kelas dewa seperti miliknya sangat sulit. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah bekerja sangat keras di kultivasinya. Sayangnya, bahkan dengan pembentukan energi Dao para raja, dia hampir tidak membuat kemajuan. Namun, di sini, di dunia kecil, dia bisa menyerap dan menggunakan energi abadi 9 yang, aliran energi dari dimensi alternatif yang bertentangan dengan esensi dan hukum magis dunia tempat dia tinggal. Biasanya,
Tidak mungkin menggunakannya untuk kultivasi sebelum menjadi legendaris. Namun, dengan seni energi kelas dewa, Yang Qi bisa memperbaikinya menjadi 9 naga berwarna yang meledak dengan intisari kekuatan hidup. Itu adalah masalah yang tidak pernah bisa diprediksi oleh siapapun. Ini luar biasa. Siapa yang pernah mengira bahwa saya akan dapat menggunakan energi ini dari dunia kecil jika saya bisa berkultivasi di sini dalam jangka panjang, saya hampir tidak terkalahkan. Leviathan sekunder dan bahkan tersier akan segera tiba. Jantung berdebar kencang, dia mengirim 9 naga berwarna langsung ke partikel ke-30, yang langsung terbangun. Energi abadi 9 yang kuat meledak tepat ke dalam kemacetan, tetapi tidak bisa menembusnya. Ketika itu terjadi, Yang Qi melihat dari sudut matanya pada Putri Suci banyak bunga dan yang susu. Namun, tak satu pun dari mereka tampaknya memperhatikannya. Oleh karena itu, Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?